Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang. Yang saya hormati Ustadz Abdullah Maksum selaku pembicara pada pagi hari ini. Kepala Bidang Pendidikan SMP SMA YPI Al-Fikri Semarang. Pengurus Jamiah, Bapak Ibu Wali Murid kelas 9, beserta Bapak Ibu Guru. Dan yang Ibu sayangi serta Ibu banggakan, seluruh murid kelas 9 SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, kita bisa berkumpul bersama secara virtual untuk melaksanakan kegiatan motivasi dan doa bersama murid dan orang tua kelas 9 SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, adapun susunan acara kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, sambutan-sambutan, motivasi dan doa bersama, serta penutup. Marilah kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara motivasi dan doa bersama murid dan orang tua murid kelas 9 SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, tiada halangan suatu apapun dan membawa berkah bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk acara yang selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Naila Fatma Latifa Azdia Putri kelas 9A berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء
ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ananda Naila yang telah membacakan Quran Surat Ar-Rahman. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan bisa mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan Kepala SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang. Yang terhormat Bapak Dian Fatur Rahman MPD, saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, Mama, Papa, orang tua murid kelas 9 yang kami hormati, Ketua Jamiah beserta jajarannya yang kami hormati pula Bapak Ruswanto MPD bidang pendidikan SMP SMA YIB Al-Fikri Semarang, anak-anak kelas 9 yang Bapak banggakan dan sayangi, serta tak lupa yang kita tunggu motivasi dan doanya bersama-sama Ustadz Abdullah Maksum yang pagi ini telah bergabung bersama kita jauh-jauh dari kota Wonosobo. Insya Allah pagi ini kita dikumpulkan Allah bersama-sama meski secara virtual dengan keberkahan yang luar biasa. Bapak Ibu serta anak-anak yang kami hormati, sengaja kami mengumpulkan semuanya pagi hari ini utamanya untuk mengetuk pintu langit supaya Allah mempermudah segala urusan, segala hajat kita, utamanya untuk putra-putri kita di kelas 9 yang saat ini sedang menjalani proses kegiatan untuk kelulusan Ananda. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing, Allah selalu mudahkan, Allah lancarkan semuanya pagi hari ini. Sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama bisa tercapai secara optimal, secara maksimal. Papa, Mama, Bapak Ibu orang tua murid kelas 9, sampai saat ini Ananda telah mengikuti berbagai agenda-agenda kelas 9 dari mulai tryout, kemudian kegiatan pra-ujian sekolah, kemudian terdekat insya Allah besok kita akan melaksanakan kegiatan PAT atau penilaian akhir tahun untuk Anda kelas 9. Kemudian bulan April nanti disusul dengan kegiatan ujian sekolah tulis. Maka dengan padatnya agenda ini mudah-mudahan Ananda kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kemudahan oleh Allah agar bisa menjalani dengan baik, dengan optimal, sehingga hasilnya pun ya seperti yang kita harapkan bersama-sama. Namun karena itu masih usaha-usaha secara fisik, maka hari ini kami mengajak semuanya untuk bersama-sama nanti mendengarkan motivasi dan tausiah dari Ustadz Abdullah Maksum, atau kita mungkin menyebut dengan Gus Maksum biasanya. Dilanjut dengan doa bersama-sama, mudah-mudahan Allah semakin mudahkan, semakin lancarkan segalanya. Karena seperti halnya janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku kata Allah, maka niscaya akan kami kabulkan. Oleh karenanya sebagai wujud rasa syukur kita bersama-sama, maka pagi hari ini mudah-mudahan ya Allah berikan hidayah, rahmat, taufik pada kita semuanya untuk selanjutnya dimudahkan segala urusan hajat kita bersama-sama. Namun demikian Bapak Ibu, ini bukan satu-satunya ikhtiar kita mestinya. Kita, anak-anak kita harus selalu bersinergi untuk tidak hanya mengedepankan ikhtiar secara lahiriah, tapi juga batiniah. Dan ini hanya sebagai salah satunya. Karena setelah ini, sebagaimana malam tadi Ananda sudah kita ingatkan untuk bertahajud,
Maka ini pun mohon bisa dilanjutkan, diistiqomahkan untuk selanjutnya. Itu pun tidak hanya pada saat Ananda sebelum ujian, tapi seterusnya mudah-mudahan selalu istiqomah. Berikutnya juga, ini juga kami sengaja mengundang Ustadz Abdullah Maksum supaya juga mohon dimotivasi Ananda untuk lebih mencintai Al-Quran. Insya Allah untuk kegiatan-kegiatan tadarus yang sudah kita istiqomahkan, tahfidz juga, mudah-mudahan juga tidak hanya berhenti sampai setelah di Al-Azhar ini. Di jenjang berikutnya harapan kami kecintaan Al-Quran Ananda tetap berlanjut, tahfidznya juga tetap berlanjut, sehingga insya Allah Ananda menjadi generasi yang solehah, mencintai Al-Quran, syukur menjadi hafidh dan hafidhah semuanya. Amin. Allahumma amin. Akhirnya pagi hari ini mudah-mudahan dengan hadirnya anak-anak sekalian, papa, mama sekalian, bapak, ibu guru semuanya, kita berdoa bersama-sama nantinya. Kita akan mengetuk pintu langit, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi momen yang berkah, barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dian atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu dan juga anak-anak, untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Jamiah SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang yang pada pagi hari ini akan diwakili oleh Bendahara Jamiah SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang yang terhormat Ibu Ardini atau Mama Kesya 8C dan Mama Nayaka Raya 8B. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyai wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali asbihi asma'in amma badu. Yang terhormat Bapak Dian Fatur Rahman MPD selaku Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang. Yang kami hormati Bapak Ruswanto MPD, Kepala Bidang Pendidikan SMP Islam Al-Azhar, SMP SMA YPI Al-Fikri, maaf. Yang kami hormati Bapak Ustadz Abdullah Maksum SPDI. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Islam Al-Azhar 23. Yang kami hormati Bapak dan Ibu orang tua murid kelas 9 SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang, serta anak-anakku siswa-siswi kelas 9 yang kami cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan yang bahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara motivasi dan doa bersama kelas 9 SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Pertama-tama kami mohon maaf saat ini kebetulan Ibu Ketua Jamiah, Ibu Nana Utomo, Mamah Nisam berhalangan hadir dan saya ditunjuk beliau sebagai perwakilan untuk sambutan dan titipan tips motivasi yang bisa menyemangati anak-anak kelas 9 sekalian.
Pada saat ini kita sudah merasakan bersama bahwa pandemi corona sudah ada di kehadiran kita selama ini, berada di tengah-tengah masyarakat di Indonesia dan negara-negara lain, tidak terkecuali dampak itu berdampak pada sistem pembelajaran kita yang semakin kita sering bertatap muka secara virtual, sehingga serasa kurang maksimal ya untuk sistem pembelajaran ini, tetapi itu tidak harus menjadi masalah buat kita semua dan anak-anak semua. Kita harus tetap belajar dengan semangat belajar di masa pandemi ini, sehingga tujuan kita untuk mendapatkan hasil ujian yang bagus itu bisa maksimal. Seperti penulis motivator dari Amerika, William Arthur, yang menyatakan bahwa resep sukses dengan kalimat yang indahnya, belajar ketika orang lain tidur, bekerja ketika orang lain bermalasan, dan bermimpi ketika orang lain berharap. Berikut kami sampaikan tips-tips titipan dari Ibu Ketua Jamiah Al-Azhar 23 Semarang. 6 tips menghadapi UN. Yang pertama yaitu buat rencana belajar untuk beberapa bulan ke depan, buat materi belajar apa yang diinginkan dan target apa yang diharapkan. Yang kedua yaitu jaga pola tidur yang baik dapat meningkatkan kinerja otak. Dan yang ketiga, selalu mengkonsumsi makanan sehat, karena dengan mengkonsumsi makanan sehat memberikan nutrisi yang baik bagi tubuh yang segar sehingga kita selalu berenergi. Yang keempat, selalu lakukan konsultasi kepada ibu guru, baik itu guru materi pelajaran maupun ibu konseling, bagaimana tentang apa-apa yang belum dikuasai dan bagaimana cara untuk belajar yang tepat. Yang kelima, perbanyak latihan soal sehingga kita akan terbiasa menerima soal-soal yang diajarkan. Yang keenam, berdoa mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ridho serta restu dari kedua orang tua. Karena doa adalah senjatanya kaum muslim, doa kita bisa merubah takdir, dan doa yang baik adalah doa yang dipanjatkan oleh diri sendiri, orang tua baik itu bapak atau ibu, doa khususnya kepada ibu ya, karena berbakti kepada ibu bapak berbakti kepada orang tua, insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah. Semoga 6 tips yang saya sebutkan tadi bisa menjadikan modal anak-anakku sekalian untuk mendapatkan prestasi baik di sekolah maupun di luar sekolah, serta acara motivasi pada pagi hari ini bisa berdampak positif buat kita semua. Cukup sekian sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Raya yang telah menyampaikan sambutan dan juga tadi telah menyampaikan tips menghadapi ujian kelulusan untuk murid-murid kelas 9. Untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan Kepala Bidang Pendidikan SMP SMA YPI Al-Fikri Semarang. Kepada beliau yang terhormat Bapak Ruswanto, SPD MPD, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala SMP Islam Al-Azhar 23 beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Ketua Jamiah SMP Islam Al-Azhar 23 beserta
pengurus lainnya yang kami banggakan, yang kami sayangi, dan semoga selalu dalam ridhonya Allah. Anak-anakku kelas 9 SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang, dan yang kami tunggu Mau'idah Hasanah, motivasinya Kiai Abdullah Maksum. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan iman dan Islam. Ya, kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan yang terbesar dari Allah kepada kita. Dan ditambah lagi dengan kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, sehingga hari ini kita bersama masih bisa bersilaturahim, baik secara daring maupun luring, sebagian ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari selalu kita bersyukur, sehingga nikmat Allah kepada kita akan selalu bertambah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami atas nama pengurus CP Al-Fikri Semarang mengapresiasi kegiatan hari ini, kegiatan motivasi dan doa bersama SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang. Nah, selama 3 tahun anak-anak sudah melaksanakan pembelajaran. Selama 3 tahun anak-anak sudah mendapatkan bimbingan. Selama 3 tahun anak-anak sudah diingatkan, diajak belajar bersama, sehingga dirasa sesuai dengan kalender pendidikan sudah akan memasuki akhir belajar di SMP Islam Al-Azhar 25. Ini kami sangat mengapresiasi karena apa? Ini di akhir sebelum ujian kelulusan dilaksanakan, sekolah mengadakan kegiatan motivasi dan doa bersama. Jelas motivasi fungsinya memberikan penyemangat buat anak-anak dalam rangka sukses ujian kelulusan. Doa bersama ini dalam rangka mengetuk pintu langit, bahasanya seperti itu. Ya. Usaha sudah, kegiatan-kegiatan sudah. Hari ini kita bersama berkumpul untuk melaksanakan doa bersama. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ghafir, itu Ud'uni astajib lakum. Ya, berdoa kepada Allah, insya Allah, niscaya akan aku perkenankan doanya. Ini kan firman Allah. Sehingga saat ini kita bersama-sama dalam rangka memohon kepada Allah agar usaha yang dilakukan oleh anak-anak ini dikabulkan doa kita bersama. Jadi kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Semoga yang belum bergabung ataupun bergabung masih dalam perjalanan dan sebagainya, tetap fokus menyatukan pikiran dan hati menghadap pada Allah, sehingga kita berdoa memohon kepada Allah untuk kesuksesan anak-anak kita bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, nah pada kesempatan ini kami juga sangat berharap dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, walaupun saat ini ujian kelulusan itu diserahkan kepada masing-masing sekolah, tetap tidak akan mengurangi esensi ujian kelulusan. Kalau dulu mendengar ujian itu, ujian nasional itu selalu dalam tanda kutip langsung deg-degan, langsung panik dan sebagainya. Tapi dengan adanya saat ini tidak ada ujian kelulusan, harapannya anak-anak tetap termotivasi seperti ujian-ujian biasanya. Sehingga ayo dimotivasi agar anak tetap siap, tetap belajar maksimal sehingga ujian kelulusan berjalan dengan lancar, hasilnya pun lancar. Dan pada kesempatan ini Bapak berharap untuk anak-anakku semuanya, ayo pembiasan keagamaan yang sudah kalian peroleh di sekolah, jalankan terus-menerus, tidak berhenti saat ini.
tetapi kalian bawa sampai nanti kalian melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Ya. Kalau yakin pembiasaan yang kalian peroleh di SMP ini bisa kalian jalankan tanpa ada bimbingan yang lain, ayo yakinkan orang tua kalian bahwa tanpa disuruh, tanpa dibimbing, diingatkan, kalian sudah melaksanakan pembiasaan itu. Ya. Sukses untuk anak-anakku semuanya, sukses dalam ujian kelulusan. Selanjutnya tinggal setelah ujian selesai, kalian berpikir lagi mau melanjutkan ke sekolah mana. Itu pilihan kalian. Ya, silahkan dipilih. Paling tidak pendidikan yang baik itu yang bisa memberikan bekal untuk kalian nantinya dalam hidup bermasyarakat. Pembiasaan agama jalan, akhlak jalan, akademik jalan. Ya, itu anak-anakku semuanya. Di Al-Azhar Kali Bandeng sudah ada lanjutannya. Atau kalian mau sekolah di mana? Di SMA Al-Azhar 15 boleh. Atau kalian melanjutkan di sekolah yang lain, silakan, tidak ada paksaan. Tetapi yang perlu diingat, pembiasaan yang kalian peroleh itu tidak boleh berhenti sampai ini. Ya. Itu anak-anakku semuanya, sukses buat anak-anakku semuanya, sukses untuk Bapak Ibu semuanya dalam membimbing anak-anak. Semoga ini nanti menjadi amal jariah kita di hadapan Allah. Ketika sudah membimbing menjadi anak soleh solehah, kita akan menjadi kebanggaan buat kita bersama. Matur nuwun, sukses untuk anak-anakku kelas 9, sukses untuk SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang. Gitu ya, sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Rusmanto atas sambutan dan juga doa-doa baiknya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak, sebelum kita menuju ke acara utama kita pada pagi hari ini, silakan yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu ya, sambil Miss Enggar cek nih siapa yang belum on cam. Ya, silakan yang masih off cam bisa dinyalakan kameranya atau on cam. Nah, ini sudah ada beberapa yang on cam, sudah bersama dengan mama papa juga, tetapi juga masih banyak yang off cam. Nah, ini anak-anak yang masih off cam silakan segera menyalakan kameranya ya, karena setelah ini kita akan memulai acara motivasi dan juga doa bersama dengan Ustadz Abdullah Maksum. Silakan untuk on cam terlebih dahulu. Kemudian Miss Enggar sampaikan anak-anak ya, untuk semua anak-anak kelas 9 agar nanti membuat resume selama sesi motivasi dan doa bersama Ustadz Abdullah Maksum. Kemudian untuk pengumpulannya bisa anak-anak cek di link yang tertera di grup kelas masing-masing. Kemudian untuk mama, papa, orang tua wali murid kelas 9, mohon berkenan mengisi link kehadiran yang sudah kami letakkan di menu chat. Gitu. Baik, anak-anak dan mama papa sekalian, untuk acara yang selanjutnya, acara utama kita pada pagi hari ini yaitu motivasi dan doa bersama yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdullah Maksum. Kepada beliau yang terhormat Ustadz Abdullah Maksum Al-Hafiz SPDI atau kerap disapa Gus Maksum, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyda wa huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sivitas Akademika insyaallah sebagai SMP terbaik Indonesia di Kota Semarang. SMP Islam Al-Azhar 23 yang senantiasa kita banggakan dan kita muliakan Bapak Kepala Sekolah beserta segenap stakeholder
yang senantiasa kita ta'zimi, kita muliakan. Bapak, Ibu, wali santri, wali murid, dan juga anak-anakku calon-calon orang hebat, orang-orang yang terbaik Indonesia. Mari kita bersama-sama senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, inayah, rahmah kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sihah wal afiyah. Salawatullah wassalamuhu, semoga tetap tercurahkan kepada Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. yang insya Allah kita semua bukan hanya mencintainya, tapi juga dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya, khususnya syafaatul uzma. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Sukses itu ada 4 yang harus kita perhatikan. Yang pertama disebut dengan sukses intelektual. Kecerdasan intelektual. Bagaimana kita mengetahui sesuatu yang belum banyak diketahui. Kita memahami sesuatu yang belum banyak orang lain memahami. Dengan harapan semoga apa yang jadi pemahaman kita itu bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua disebut dengan sukses finansial. Kita memiliki penghasilan yang cukup banyak, kita memiliki penghasilan yang baik, harta benda yang cukup baik, sehingga kita tertarik untuk berbagi, bukan tertarik untuk mendapatkan bagian. Kita tertarik untuk bersedekah, bukan menerima sedekah. Tertarik untuk zakat, bukan menjadi mustahik zakat. Kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga disebut dengan sukses sosial, kecerdasan sosial. Kemampuan kita mengendalikan emosi kita, kemampuan kita berinteraksi sosial, menjaga lisan kita, menjaga jari jemari kita, menjaga perilaku kita kepada lingkungan sosial, baik lingkungan sosial kecil keluarga ataupun lingkungan sosial luas. Yang keempat, kecerdasan spiritual, yakni kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki sifat ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Menyembah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, karena ma'rifat dan mukasyafahnya. Ketika waktu tak mampu melihat Allah, yakin bahwa Allah melihat kita. Dalam setiap langkah, dalam setiap keadaan, dalam setiap tempat yang kita tempati, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabdanya Rasulullah yang dicatat oleh Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i di kitab hadisnya yang berupa kitab Arba'in Nawawi, di hadis yang kedua yang menjelaskan malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang ihsan. Mal ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Menyembah kepada Allah seakan-akan melihatnya, dan apabila tak mampu, yakin bahwa Allah melihat kita. Anak-anakku yang saya banggakan, Bapak Ibu, wali santri, wali murid yang senantiasa kita muliakan. Kita coba mendengarkan beberapa cerita. Ada anak kecil namanya Bisma, anak dari seorang ayah yang hanya kuli toko. Ibunya hanya ibu rumah tangga.
penghasilan keluarga sangat kecil, tapi bermimpi memiliki anak yang saleh. Si Bisma ini mulai meminta berada di pesantren sejak dini, sejak TK. Dia masuk mondok di Kudus. Dia mulai menghafal Al-Quran. Dan bukan hanya Al-Quran Al-Karim yang dia hafalkan. Dia juga menghafalkan hadis dan banyak kitab-kitab yang lain. Di usia yang 10 tahun, dia sudah hafal Al-Quranul Karim 30 juz. Dia juga hafal Bulughul Maram. Dia juga hafal Riyadhus Shalihin. Dia juga hafal Alfiyah Ibnu Malik. Bahkan yang istimewa, dia memiliki hafalan yang sangat kuat terhadap hadis besar, kitab hadis besar, As-Sahhul Kutub Ba'dal Quran. Apa itu? Sahih Bukhari. Dia hari ini telah hafal Sahih Bukhari dan dinobatkan sebagai ulama termuda di Indonesia. Walaupun lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Anak-anakku yang saya banggakan, ada seorang anak yang bilang kepada adiknya, "Adik, izinkan aku merawat ibu, merawat bapak. Izinkan aku yang merawatnya. Dari dulu bapak bersamamu, ibu bersamamu. Aku ingin giliran sekarang ibu dan ayah sudah sepuh, aku pingin yang merawatnya." Lalu apa yang dilakukan oleh si adik? Adiknya pun menjawab, "Kakak, dari dulu ayah mampu, dari dulu aku yang mendampinginya. Aku pingin ayah, ibu yang mendampingi aku sampai akhir hayatnya." Kakaknya berkata, "Adik, di saat ayah sakit, ibu sakit, butuh biaya. Izinkan aku yang merawatnya, karena insya Allah biaya itu aku punya." Adiknya menjawab, "Kakak, yang dibutuhkan bukan hanya biaya, tapi juga waktu. Kakak sibuk, aku yang punya banyak waktu. Biarkanlah ayah dan ibu bersamaku, karena aku ada waktu yang cukup banyak untuk mendampingi ayah dan ibu." Kakaknya menjawab, "Adik, aku mohon, akhir hayat ibu biar bersamaku. Akhir hayat ayah biar bersamaku. Biar berada di rumahku." Akhirnya berdebat antara kakak adik ini, berdebat merawat ayahnya yang sakit, berdebat merawat ibunya yang sakit. Akhirnya sampai diajukan ke meja hijau. Didebatkan di depan hakim. Sang hakim meneteskan air mata karena ada seorang anak, ada orang anak yang berdebat, berebut untuk mendampingi ayah dan ibunya. Ada contoh lagi, ada seorang anak yang cukup sukses di Jakarta, dipanggil oleh ayahnya untuk pulang ke Wonosobo, salah satu kecamatan namanya Selomerto. Anak tersebut itu dipanggil, "Nak, kamu pulang." "Wonten napa, Bapak?" "Musyawarah keluarga, Nak. Ayo kamu pulang." Akhirnya si anak itu pulang. Sampai di rumah dia dikasih tahu sama ayahnya, sebelum orang tuanya wafat, semua harta milik ayahnya dibagi. Di antara yang dibagi adalah luas lahan 9.000 meter persegi. Si ayah bilang, "Nak, adikmu ayah kasih 3.000 meter. Kakakmu saya kasih 3.000 meter. Ini bagianmu yang 3.000 meter." Si anak itu menunduk, meneteskan air mata, seraya berkata, "Bapak, dari sebelum aku lahir, Bapak sudah mempersiapkan kelahiranku dengan perjuangan. Ketika waktu lahir, ayah dan ibu berjuang merawatku, membimbingku, menemaniku.
dengan perjuangan yang luar biasa. Ketika waktu aku sudah mulai sekolah, ayah ibu mengantarku, membiayai aku. Ketika waktu aku kuliah, aku masih sibuk merepotkan ayah dan ibu untuk meminta biaya kepada ayah dan ibu. Ketika waktu aku telah memulai usaha pun, aku masih merepotkan ibu dengan meminjam uang sebagai modal usaha. Dan sekarang ketika waktu aku sukses, aku untuk memberi sesuatu kepadaku. Aku malu, Pak. Mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk menjadikan tanah itu sebagai uang yang digunakan ayah dan ibu untuk pergi haji. Dijual saja Bapak Ibu. Dijual saja Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu haji. Si ibu tersebut tersenyum sambil mengatakan, "Nak, sebelum tanah dijual, sebelum tanah dibagi, tanah ini ada pohon-pohonnya. Yang pohon-pohonnya oleh ayah sudah ayah potong, ayah jual sebagai uang muka untuk ayah pergi haji. Sekarang ayah bagi. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, ayah dan ibu sudah daftar. Ini tanah bagian kamu, sudah untuk kamu. Tidak apa-apa, ayah memang ikhlas membaginya untukmu." Lalu anak itu berkata, "Ayah, ayah sudah daftar." Ya Alhamdulillah, anak itu pun tertunduk karena dia telah menabung yang rencananya memang untuk menghajikan ayah sama ibunya. Dan dia kabarkan kepada ayahnya, "Ya, aku telah menabung untuk ayah ibu haji. Walaupun belum lengkap, aku pingin ayah dan ibu nanti mau menerimanya untuk pelunasan dan untuk bekal ayah dan ibu ketika waktu pergi ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah suatu saat nanti." Si ayah pun menjawab, "Terima kasih, Nak. Terimalah tanah dari ayah ini." Apa yang dijawab oleh anaknya? Anaknya mengatakan, "Ayah, wakafkan aja ayah. Untuk masa depan ayah, untuk akhirat ayah, untuk surga ayah, wakafkan aja ayah. Insya Allah saya sudah punya tanah ayah yang lebih luas dari ini." Bukan adik menolak, bukan saya menolak, tapi saya pingin seharusnya sayalah yang memberikan sesuatu kepada ayah. Cerita-cerita ini adalah cerita-cerita anak yang ingin membanggakan orang tua. Ada seorang kakak yang memiliki 11 adik. Ketika waktu dia MTS kelas 3, ayahnya bangkrut miliaran rupiah sehingga dia yang di pesantren tidak diberi bekal oleh orang tuanya karena memang orang tuanya tidak mampu. Dia sudah mulai beralih profesi dari meminta orang tua menjadi pemulung sampah, mengambil nasi sisa di dapur umum pesantren untuk bertahan hidup. Dia mengambil makanan, mengambil sisa-sisa makanan yang tersisa di tempat makan yang ada di dapur umum pesantren untuk bertahan hidup. Dia lanjutkan pendidikannya. Di MA dia menjadi membantu kedua orang tuanya. Dia berjuang sekuat tenaga agar supaya dia tetap bisa sekolah. Malam dia mencangkul, pagi dia berusaha untuk belajar sebagaimana teman-teman yang lainnya. Malam dia jualan, malam dia bekerja agar supaya pagi dia bisa bersekolah, mencari ilmu. Suatu ketika dia berjuang sekuat tenaga, mencari sekuat tenaga agar supaya dia tetap bisa mewujudkan cita-cita orang tuanya yang memiliki anak hafal Quran. Akhirnya dia pergi ke Wonosobo menjadi kuli bangunan. Setelah dia dapatkan bekal, dia gunakan untuk masuk pesantren kembali. Dia menghafalkan Al-Quran tanpa sepengetahuan ayahnya.
mendapat 15 juz ayat baru tahu kalau dia hafal Al-Quran, menghafal Al-Quran. Si ayah menangis dan anak itu meminta kepada ayahnya untuk mengirimkan 3 adik. 3 adik itu disekolahkan, dibiayai, dimasukkan ke pesantren dan menghafalkan Al-Quran. Ketika waktu dia telah hafal 30 juz, dia pun kuliah. Ketika waktu kuliah, dia menyekolahkan 5 adiknya, berjuang untuk bisa membantu orang tuanya, karena dia merasa sebagai kakak pertama. Dia berjuang sekuat tenaga untuk terus kuliah, sampai akhirnya mendapatkan beasiswa. Semester 7 sudah bisa membangun rumah. Semester 8, dia diwisuda. Dan orang tuanya datang dengan tetesan air mata, karena orang tuanya baru tahu tatkala dia diwisuda. Lebih menangis lagi ketika waktu itu ayahnya dipanggil maju ke depan oleh universitas, dan anak itu mendapatkan piagam penghargaan sebagai lulusan yang terbaik, mengalahkan ratusan wisudawan yang lainnya. Di tahun berikutnya, si anak tersebut itu diminta untuk menjadi dosen. Sampai hari ini pun dia dosen. Tahun 2010 menjadi kepala MTS, tahun 2013 menjadi kepala SMK, tahun 2015 dia mendirikan pesantren. Dinamai pesantren itu dengan nama kakeknya, yakni pesantren Ar-Ridwan. Anak itu adalah saya. Anak itu adalah saya. Maka dalam perjuangan hidup untuk membahagiakan orang tua dan menjadi sosok yang bermanfaat harus dipenuhi dengan semangat yang tinggi. Kullu maulud yuladu ala fitrah. Setiap orang itu lahir dalam keadaan istimewa. Anda dan saya adalah sosok yang istimewa, sosok yang terbaik, sosok yang insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, apa yang saya sampaikan mungkin tidak begitu jelas, karena jaringan di tempat kami tidak seperti di Semarang. Kami berada di pucuk gunung bersama dengan para santri, para guru. Saya, buku hadis ini namanya Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Jadi Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah. Atihi. Saya ulangi kembali, mohon maaf atas gangguannya. Ini ada satu hadis. Tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Sangat beruntung bagi orang yang menguasai lisannya, menguasai jari jemarinya. Dan sangat beruntung bagi orang yang meluaskan rumahnya dan mereka meneteskan air mata atas kesalahan-kesalahannya. Maka beruntunglah mereka. Rawahu At-Tabarani an Thauban. Bapak Ibu rahimakumullah dan juga anak-anakku yang saya banggakan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada banyak hal yang bisa kita laksanakan. Di antaranya adalah menjadi sosok yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi bangsa dan negara, dan bermanfaat bagi dunia. Ada satu pepatah
Dan pepatah ini sangat masyhur, sangat terkenal. Man khodama khudima. Barang siapa yang melayani dengan baik, pasti dia suatu saat nanti akan dilayani dengan baik. Barang siapa yang membahagiakan, pasti suatu saat akan mendapatkan kebahagiaan. Semoga saja kita senantiasa menjadi anak-anak yang membahagiakan kedua orang tua, membahagiakan keluarga, membahagiakan Amin. lingkungan sosial kita. Amin. Mari kita bersama-sama membenahi ihsan kita. Membenahi ihsan kita. Saya ulangi, membenahi ihsan kita. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Menyembahlah kepada Allah sampai engkau mampu melihatnya karena mukasyafah, karena ma'rifat. Apabila hal itu tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Anda yang ada di kamar sendiri pun dilihat oleh Allah. Saya yang berada di sini dilihat oleh Allah. Kita berada dimanapun dilihat oleh Allah. Sehingga ketika waktu kita salat, merasa dilihat oleh Allah, kita pun salatnya dengan khusyuk dan khudu'. Akan sangat mudah bagi kita untuk bangun di malam hari. Akan sangat mudah bagi kita untuk merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala apabila kita memiliki sifat ihsan ini. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita, keluarga kita, lembaga pendidikan kita, semua masyarakat yang ada di lingkungan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun diberikan kesehatan, panjang usia, yang mudah untuk melaksanakan ibadah, mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari semuanya doa dengan khusyuk, dengan khudu', sesuai dengan keinginan masing-masing. Angkat kedua tangan di depan wajah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap apa yang menjadi harapan kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa li ijabatil mas'ul wa ala ma nawau ahla SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang ya Allah, bifadlil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, alhamdulillah Engkau hidupkan kami di dunia ini. Engkau berikan potensi yang sempurna kepada kami berupa akal yang sempurna, berupa budi pekerti yang istimewa, berupa kesehatan jasmani yang menjadikan kami ringan untuk melaksanakan ibadah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau karuniakan kepada kami anak-anak yang salih dan salihah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kepada kami sahabat-sahabat yang istiqamah mendoakan kami, memberikan semangat kepada kami. Alhamdulillah ya Allah, atas seluruh nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Betapa banyak orang yang buta pengen bisa melihat. Betapa banyak orang yang tuli pengen bisa mendengarkan. Betapa banyak orang yang bisu pengen bisa berbicara. Betapa banyak orang yang buntung pengen bisa sempurna. Betapa banyak orang yang jauh dari orang tua pengen bisa memeluknya. Betapa banyak anak yatim piatu yang pengen bisa memandang wajah orang tuanya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau jadikan kami sebagai anak yang dekat dengan orang tua, yang mencintai orang tua dan yang dicintai oleh orang tua. Ya Allah, panjangkanlah usia kami agar supaya kami bisa membahagiakan kedua orang tua kami. Panjangkanlah usia kedua orang tua kami agar orang tua kami pun bisa menyaksikan kesuksesan kami, menyaksikan kebahagiaan yang kami bagi untuk mereka berdua. Ya Allah, jadikanlah kami sumber kebahagiaan bagi kedua orang tua kami. Ya Allah, ujian nasional sebentar lagi akan mereka laksanakan. Ya Allah,
Jadikanlah itu momentum kepada mereka untuk mengukur seberapa cerdasnya intelektual mereka sebagai bentuk rasa syukur mereka kepadamu ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang cerdas, memiliki kecerdasan yang istimewa, kesuksesan yang luar biasa. Kakak berikanlah kekayaan kepada mereka ya Allah. Berikanlah kekayaan kepada mereka ya Allah, diiringi dengan kedermawanan hati mereka. Ya Allah, mudahkanlah rizki untuk mereka. Bukalah pintu rizki untuk mereka. Jadikanlah mereka di antara orang-orang sukses di dunia ini. Sehingga mereka mudah untuk berbagi. Ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang peduli sukses sosialnya. Peduli dengan orang tuanya. Peduli dengan adik kakaknya. Jadikanlah kami ya Allah peduli dengan adik kakak kami ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah peduli dengan orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah anak yang saleh yang bisa membahagiakan kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah kami teladan terbaik bagi murid-murid kami, bagi anak-anak kami, teladan terbaik bagi lingkungan sosial kami. Ya Allah, panjangkanlah usia kami apabila Engkau mengambil kami suatu saat nanti. Ambillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Banyak hal yang telah kami tinggalkan untuk generasi setelah kami yang bisa mereka manfaatkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang tua yang mengerti hati anak kami, yang bisa memuliakan anak-anak kami dengan adab dan ilmu yang bermanfaat untuk mereka. Ya Allah, kami rela keringat kami pun bercucuran untuk mereka. Kami rela ya Allah harta kami berkurang banyak untuk mereka. Kami rela ya Allah tenaga kami terkuras untuk mereka. Karena impian kami melihat mereka bahagia, melihat mereka soleh dan solehah, melihat mereka ya Allah menjadi anak-anak yang mulia. Angkatlah derajat mereka ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Angkatlah derajat mereka ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta alayka tawakkalt. Wa anta rabbul arshil azim. Ma sya'allahu kan. Wa ma lam yasha' lam yakun. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا فتاح يا عليم. افتح علينا وجميع التلاميذ في SMB Islam Al-Azhar 23 Semarang ya Allah futuh al-arifin. افتح علينا وعليهم فتوح العارفين. نور قلوبنا يا الله. نور قلوبنا يا الله. نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا. نور قلوبنا يا الله بنور القرآن كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا. اللهم إنا نسألك يا الله أننا نسألك يا الله نسلا صالحا. إنا نسألك نسلا صالحا. إنا نسألك نسلا صالحا يا فتاح يا عليم. افتح علينا وعليهم فتوح العارفين. افتح علينا وعليهم فتوح العارفين. Semua yang hadir di tempat ini sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, mari kita pandang anak-anak kita dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta. Kita doakan mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bahagia, anak-anak yang sukses dunia akhiratnya, anak-anak yang senantiasa menebar kebahagiaan kepada lingkungan sosialnya. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala. Untuk seluruh ayah bunda, mari kita bersama-sama doa untuk anak-anak kita. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin.
untuk anak-anakku semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mari kita saling mendoakan satu sama lain, berdoa satu sama lain. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bersama Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama waj'alna lilmuttaqina imama waj'alna lilmuttaqina imama ya fattahu ya alim iftah alaina futuhal arifin. Semua yang hadir di pertemuan daring ini, mari kita bersama-sama saling mendoakan satu sama lain. Doakan ayahmu, doakan ibumu, doakan keluargamu, doakan guru-gurumu. Kita doakan santri-santri kita. Kita doakan murid-murid kita dengan khusyuk dan khudu' bersama-sama. Tundukkan kepala, angkat kedua tangan kita. Kalau bisa menghadap kiblatlah. Ya Allah, sayangilah ayah kami ya Allah. Amin. Muliakanlah ayah kami ya Allah. Berikanlah kebahagiaan kepada ayah kami ya Allah. Sosok yang berkeringat untuk kami, berjuang untuk kami, mencari nafkah untuk kami, membanting tulang untuk kami. Sosok yang berjuang selama ini untuk memperjuangkan pendidikan kami ya Allah. Kami ingin meneteskan air mata di telapak tangannya. Kami ingin memegang dan mencuci kakinya. Kami ingin memeluknya. Kami ingin ya Allah bisa menjadi anak yang membahagiakannya. Ya Allah, angkatlah derajat kedua orang tua kami. Ayah kami ya Allah yang selama ini berjuang untuk kami, berikanlah kebahagiaan kepadanya, berikanlah kesehatan untuknya, panjangkanlah usianya ya Allah. Amin. Jadikanlah beliau bahagia memiliki anak seperti kami. Amin. Jadikanlah beliau bahagia memiliki anak seperti kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan dalam setiap langkah kami untuk membahagiakannya, untuk membahagiakannya. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah orang tua kami ya Allah selalu ridha terhadap cita-cita dan harapan kami, terhadap cita-cita dan langkah kami, terhadap keinginan dan cita-cita kami. Jadikanlah orang tua kami selalu meridhai kami ya Fattahu ya Alim. Iftah alaina wa alaihima futuhal arifin. Iftah alaina wa alaihima futuhal arifin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya qadi al-hajat, wa ya ghafir al-dhunub wal khati'at, ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kepada kedua orang tua kami usia yang panjang. Amin. Apabila suatu saat nanti Engkau mengambilnya ya Allah, ambillah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ambillah dalam keadaan husnul khatimah. Ambillah dalam keadaan husnul khatimah. Dan jadikanlah kami anak yang istiqomah mendoakannya ya Allah. Amin. Kami bayangkan ketika waktu memandikan jenazahnya. Kami bayangkan tatkala kami mengkafaninya. Kami bayangkan tatkala kami menyolatinya dan menguburkannya. Ya Allah, masih banyak waktu yang belum kami manfaatkan dengan baik untuk membahagiakannya. Ya Allah, panjangkanlah usianya ya Allah. Amin. Sehingga ada banyak waktu yang bisa kami lakukan untuknya. Ya Fattahu ya Alim, iftah alaina futuhal arifin. Ibu kami ya Allah yang mengandung kami, silahkan semuanya yang ada di tempat ini, yang ada
dalam pertemuan daring pada saat ini, pandang wajah ibumu, pandang wajah ibu kita doakan ibu kita, ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada ibu kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada ibu kami, ya Allah. Amin. Berikanlah keberkahan dalam setiap usaha ibu kami, ya Allah. Amin. Dalam melayani kami dan keluarga, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ibu kami orang tua yang bahagia memiliki anak seperti kami. Beliau yang mengandung kami, beliau yang melahirkan kami, beliau yang membersihkan kotoran kami, menyuapi kami, natain kami, masakin kami. Beliau yang menggendong kami, menemani kami. Beliau yang berjuang untuk kami, ya Allah. Jadikanlah waktu-waktu kami, waktu-waktu yang mengingat beliau, ya Allah. Waktu-waktu yang berbakti untuk beliau, ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang betul-betul bisa membahagiakan beliau, ya Fattah, ya Alim. Iftah alina futuhal arifin. Ya Fattah, ya Alim. Iftah alina futuhal arifin, ya Allah. Panjangkan usia ibu kami. Kami bayangkan lagi mencium tangannya sambil meneteskan air mata. Kami bayangkan lagi memeluknya dan membisikkan rasa cinta kepadanya. Kami bayangkan tatkala mencuci kakinya sebelum suatu saat nanti kami mencuci jenazahnya. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk melayaninya. Melayaninya dengan kasih sayang, dengan cinta. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang selalu memperhatikannya. Rabbana نزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Ya Allah, sebentar lagi mereka akan ujian. Mudahkanlah urusan mereka. Amin. Mereka ingin membahagiakan orang tua mereka. Mereka ingin, ya Allah, merangkai cita-cita untuk masa depan mereka. Bimbinglah mereka, ya Allah. Amin. Bimbinglah kami semua, ya Allah. Amin. Bimbinglah kami semua, ya Allah. Amin. Bimbinglah kami semua, ya Allah. 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 Nawwir qulubana binuri hidayatik. كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. Ya Allah, panjangkanlah usia guru-guru kami, berikanlah keberkahan kepada guru-guru kami. Amin. Ya Allah, saat itu kami masih teringat, ya Allah, 3 bulan kami merawat guru kami, 3 bulan kami tidur di kamar guru kami untuk membersihkan lukanya, untuk mendampinginya, ya Allah. Dan akhirnya beliau wafat di pangkuan kami. Ya Allah, jadikanlah Ustaz Mudhafir Amin, guru kami tersebut, ya Allah, senantiasa Engkau ridhai berada di tempat yang mulia, ya Allah. Dan jadikanlah kami selalu mengingat guru-guru kami, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, selalu mengingat guru-guru kami, ya Allah. Man ana laulakum, wahai guru kami. Siapa kami tanpa bimbinganmu? Siapa kami tanpa pembimbinganmu? Siapa kami tanpa petunjukmu? Terima kasih Engkau berjuang untuk kami, wahai guru-guru kami. Terima kasih Engkau telah berjuang untuk kami, wahai guru-guru kami. Engkau lentera akal fikiran kami. Engkau lentera hati dan iman kami. Engkaulah yang membimbing kami dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, jadikanlah dunia ini damai, ya Allah. Amin. Jauh dari peperangan, jauh dari peperangan, jauh dari peperangan. Tentramkanlah bangsa ini, tentramkanlah dunia ini, ya Allah. Allahumma dfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal zalazil wal qarana wal amikran min baladina Indonesia khasah wa min sa'ir biladil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya Allah, betapa banyak kami kepada
Kami belum dan yang baik bagi mereka. Kami belum bisa memberikan nafkah yang terbaik untuk mereka. Ya Allah, apabila nafkah yang kami berikan kepada mereka ada nilai syubhat, ampunilah ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ampunilah ya Allah. Rabbana inna nas'aluka ya Allah أن تجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير واجعلنا وإياهم من أهل القرآن عالم القرآن عامل القرآن حافظ القرآن سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك يا الله أن تصلي على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبتهم أجمعين عدد ما في علم الله العظيم صلاة تجعلنا بها من إمام أوليائك العارفين وتكرمنا بها كرامة بجرة حتى قدمنا بها المشي من المشرق إلى المغرب في ساعة واحدة بشفاعة سيد المرسلين وترزقنا بها كثرة التلاميذ والأموال والأصحاب والأطباء والعوان والأضياف من كل يوم وليلة من جميع آفاق يومنا هذا يوم الدين وتلهمنا بها علوم اللدنية بإلهام الملائكة المقربين وتجيب بها دعوتنا بالسعادة والكرامة في الدنيا والآخرة ومن المغفورين وتحشرنا بها بعبادك الصالحين في الدارين الأمنين وتعود بركاتها علينا وعلى أولادنا وعلى ذريتنا وعلى جميع المؤمنين وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ya Allah, tidak ada satupun yang keluar dari media Zoom ini kecuali telah Engkau ampuni dosanya, kecuali telah Engkau angkat derajatnya dan keluarganya, kecuali telah Engkau berikan kemuliaan kepada keluarganya. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami dan keluarga kami. Ya Allah, berikanlah ya Allah nikmat kepada kami dan keluarga kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, anak-anakku semua, kullu maulud yuladu ala fitrah. Setiap orang itu lahir dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan istimewa. Maka jadilah diri kalian anak yang istimewa. Jadilah diri kalian anak yang istimewa. Motivatornya bukan saya, motivatornya bukan guru kalian, motivatornya bukan siapapun yang ada di kanan kiri kalian, tapi motivatornya adalah diri kalian sendiri. Berikanlah motivasi kepada diri kalian, berikanlah motivasi kepada keluarga kalian, semangati diri kalian dimanapun kalian berada, semangatilah diri kalian, semangatilah diri kalian, karena setiap orang itu istimewa. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum saya tutup, saya mengutip salah satu hadis, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah mereka yang berada di bumi, maka Allah akan menyayangimu. Kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Sekali lagi saya minta maaf, jaringan di tempat kamilah yang kurang baik. Saya minta maaf, jaringan di pesantren kamilah yang kurang baik, bukan yang berada di SMP Islam Al-Azhar 23. Saya minta maaf sekali. Semoga apa yang saya lakukan pada pagi hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi motivasi hari ini adalah ihsan. Ihsan. Nah, dimanapun kita berada diawasi oleh Allah. Dalam keadaan kita ibadah ataupun dalam keadaan apapun, kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un basir. Innallah ghafurur rahim. Semoga saja kita senantiasa dianggap sebagai hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan banyak manfaat kepada lingkungan sosial kita. Datang Bapak Kepala Sekolah dan segenap yayasan,
Kami minta maaf apabila apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan ini ada kekurangan khususnya di bidang jaringan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang bisa kita perbaiki lagi dengan jauh lebih baik lagi. Saya juga mohon doanya, semoga anak-anak yang berada di tempat kami, yang menghafalkan Al-Quran, yang belajar ulumuddiniyah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon doanya Bapak Ibu semuanya. Di tempat kami ada program tahfidzul Quran 1 tahun selesai. Jadi 4 bulan untuk ziyadah dan 8 bulan untuk murojaah. Harapannya dalam 1 tahun selesai mereka dalam menghafalkan Al-Quran 30 juz. Dan Alhamdulillah sudah terbukti dan beberapa di antara mereka banyak yang telah menyelesaikan kurang dari 1 tahun. Bapak Ibu rahimakumullah, beruntunglah kita memiliki anak-anak yang hafal Quran, karena mereka lah nanti yang insya Allah akan memberikan mahkota kepada kita, mahkota itu sebagai bukti kalau kita ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak kita semuanya ditakdirkan oleh Allah sebagai penghafal Al-Quran yang bisa memuliakan kedua orang tuanya. Amilil Quran, sangat memahami Al-Quran, amilil Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, hafizil Quran, dan bisa hafal Al-Quran, hamilil Quran, serta mampu menjaga hafalannya. Bapak Ibu, sebagai penutup, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Gus Maksum yang telah berkenan memimpin doa bersama pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga atas motivasi yang diberikan untuk putra-putri kami. Semoga dapat menginspirasi dan juga dapat memacu semangat anak-anak semua untuk meraih mimpi dan kesuksesan. Dan juga semoga anak-anak penghafal Al-Quran di bawah bimbingan Gus Maksum bisa diberikan kelancaran dan keberkahan dalam menghafal Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Mama, Papa, dan anak-anak semua, tibalah kita di penghujung acara motivasi dan doa bersama pada pagi hari ini. Marilah kita akhiri acara kita dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah-rabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mama Papa yang telah berkenan mendampingi Ananda pada pagi hari ini. Semoga doa-doa kita semua bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua murid-murid kelas 9 SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam menghadapi ujian kelulusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, Miss Enggar himbau untuk anak-anak, silakan mengumpulkan resume untuk hari ini di link yang sudah tertera di grup kelas masing-masing. Dan juga untuk Mama Papa, bagi yang belum mengisi link kehadiran, mohon berkenan bisa mengisi link kehadiran yang sudah kami letakkan di menu chat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording